Intinya ketika melakukan ini tadi nggak boleh terburu-buru, kita nikmati, kita akan mereka akan mengasih pelajaran ke kita si domba. Oh, gitu. Aku kurus, perlu nutrisi ini, perlu ini. Lah itu pemasangan mineral block itu. Lah seperti itu juga termasuk ada pembelajaran. Tidak langsung di awal kita langsung bleng langsung untuk body ya kacau. Nah ini kita sambil memasang. Tapi kalau udah tahu ilmunya mau body atau cuan berapapun nanti bisa kita atur di awal. Oh jadi kita bisa menyetel gaji kita sendiri ketika kita sudah punya peternakan yang sudah berjalan seperti ini ya Mas. Karena kita adalah bos dan karyawan itu sendiri. Oh bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah kita karena di endorse oleh Cleo. Nah kita sekarang jalan-jalan lagi ke kandang Cleo ini teman-teman. Nah di sore hari ini kita akan membahas seputar manajemen breeding supaya bisa buat gajinya tiap bulanan itu seperti apa nanti. Kita langsung bersama peternak handal ini teman-teman. Nah dengan siapa ini Mas sore Mas? Mas Tejo. Nah dengan Mas Tejo ya. Ini dengan Mas Ferry. Alamatnya di mana Mas Ferry? Kandangnya sampean? Kandang saya di Sukorejo, Ngurah Kediri. Kalau ini di kandang Pare. Oh, ini di kandang Pare. Kandang Pare Kediri. Ini kandang mitra ini. Kandang mitra. Oh, ini juga bisa bermitra ya dengan Ferry Farm. Bisa, sangat bisa. Terutama yang di daerah-daerah Kediri ini, agar mudah pemantauannya. Nah, ini Mas, Domba Bagus akan sedikit membantu teman-teman yang mau memulai bisnis domba ini supaya bisa berjalan lancar untuk bisa gajian bulanan gitu Mas. Tapi kita mulai dari ya? awal dulu ya. Oh ya, oke, siap. Untuk modal seperti apa Mas? Saran dari jenengan Mas. Untuk modal bisa kita ada penyediaan paket breeding itu di 15 juta. Itu 5 betina 1 jantan. Itu untuk yang benar-benar pemula atau yang mungkin sudah belajar ilmunya itu bisa pakai yang 25 juta, 10 betina 1 jantan. Oh, tapi seberapa penting sih Mas modal menurut sampean Mas? Untuk modal kan sebenarnya kan orang ekspektasinya harus uang. Padahal sebenarnya modal itu adalah yang paling penting 80%-nya adalah pengetahuan dulu. Terus bagaimana nanti cara manajemen, terus agar budget kita itu intinya tepat gitu loh. Kan bisa saja kita 25 juta itu beli 1 domba dorper bisa. Tapi karena nanti kalau 1 domba dorper nanti pengembangan ke depannya seperti apa? Seperti itu. Untuk paket breeding yang 10 betina 1 jantan itu nanti mendekati ideal kebutuhan di jantan terhadap betinane. Oh, seperti itu. Kan idealnya biasanya orang-orang di 15 betina 1 jantan. Oh, itu untuk proses perkawinan di 45 hari atau 2 kali proses birahi itu. Nah setelah itu Mas, setelah apa itu modal, berarti saya sudah ketemu dengan modal saya. Nanti langkah kedua itu seperti apa Mas? Apa harus bang pakan dulu atau kandang dulu atau seperti apa langkah dari Mas Ferry seperti apa? Intinya gini, modal awal kan intinya kita punya budget. Lah, budgetnya berapa dulu? Lah itu tidak boleh dihabiskan, yang boleh dihabiskan tetap 75 sampai 80%. Terus dari 80% itu nanti yang 30%-nya itu untuk kandang dan penyiapan bang pakan. Kita harus mengetahui bahwa untuk keberlangsungan hidup para domba ini, hewan-hewan ternak ini yang paling menentukan adalah dipakani. Kalau dia tidak makan kemungkinan dia lapar dan bisa mati seperti itu. Jadi kita pelajari dulu pakannya, nanti kita tentukan seperti apa. Mau yang sistem ngarit, sistem menanam sendiri atau sistem beli. Seperti itu. Nanti bisa kita hitung. Kita bertamu di tempat senior-senior misalnya kalau Kediri ada kandang udusnya bagus, itu juga boleh. Nanti kita bertamu intinya kepada peternak setempat yang sudah berjalan. Jangan sing podo-podo mau belajar seperti itu. Kalau yang sama-sama belajar kita ajak barengan untuk belajar ke peternak senior. Setelah itu kita tentukan kandangnya. Untuk 1 tahun ke depan itu jangan sampai nambah kandang atau renovasi kandang. Jadi untuk 1 tahun berjalan atau 1 siklus beranak itu nanti atau beberapa siklus fattening, kita hanya fokus ke domba nih untuk evaluasi. Kan pakan sudah siap, kandang sudah siap. Kita tinggal evaluasi, pertumbuhan domba nih gimana, nganunya gimana, apa kondisinya, terus siklusnya seperti apa.
Dan nanti kalau kita fokus tambah kandangnya nanti belum fix, kita tengah-tengah dandan kandang. Ada yang palangnya jepat, ada yang pakannya ternyata bikin mencret, itu kan malah kita fokusnya terpecah seperti itu. Sedangkan untuk bisnis sendiri, apalagi khususnya pemula itu perlu adanya evaluasi sehingga bisa menentukan langkah yang lebih efisien dan yang lebih efektif seperti itu, Mas. Oh, nah berarti dari satu modal, ya kan? Modal. Dua pakan. Tiga kandang. Tapi kalau itu, Mas, untuk pemilihan dulu, maksudnya pemilihan fokus kita di ternaknya, di breeding atau fattening itu duluan mana nanti? Di breeding atau kalau saya pribadi cenderung ke breeding. Karena breeding itu nanti akan kita akan mengalami proses berternak dengan 5 siklus. Satu siklus kita ambil yang perkawinan agar lebih cepat produksi ya. Yang siap kawin kita beli atau paket breeding itu tadi. Satu, kita mengalami proses kawin. Kita akan melihat, oh yang buntutnya ombo atau buntut lebar itu perlu ditarik. Atau yang tidak ada ekornya itu bisa langsung kawin. Atau jenis-jenis pejantan, kita memahami di situ dulu. Yang kedua adalah proses bunting. Jadi untuk domba-domba yang bunting kita akan tahu perlakuannya, akan ada penambahan nutrisi seperti penambahan mineral blok yang ada yang seperti ini ya. Ini penambahan mineral blok ini untuk penambahan nutrisi seperti ini. Oh, seperti ini ya, Mas ya. Ini penting juga ini. Ini sangat penting. Penambahan mineral ini karena kita kan tidak tahu bahan-bahan yang ada di dalam pakan ini tercukupi atau tidak. Dengan adanya mineral blok ini nanti itu akan menyediakan bagi domba yang kekurangan mineral dan vitamin bisa menjilat sendiri. Prasmanan gitu ya, Mas. Bagi yang sudah terpenuhi ya wes oke. Setelah itu tadi adalah siklus beranak. Ya. Siklus beranak yang perlu kita ketahui apa? Kita wes ngenteni 6,5 bulan sama proses kawin. Kan nggak mungkin waktu finalnya beranak malah terjadi keguguran atau kematian pada anak. Jadi proses pertolongan pertama pasca partus. Nah itu jangan sampai ada abortus. Dengan itu nanti kita kan evaluasi. Setelah itu proses lepas sapeh dan pembesaran. Nah di proses pembesaran ini tadi kita kan menangani beberapa masalah yang datangnya itu tidak langsung jelek. Lah kalau fattening sih bener tak membuang utis, Mas ya. Lah kalau fattening kan kita langsung diburu dengan domba harus dalam keadaan sehat, makannya harus tepat. Lah kalau kita nggak tahu cara menyehatkan domba, tidak tahu pakannya yang tepat, kok langsung fattening ya berarti bunuh diri. Itu nanti buang-buang budget, buang-buang waktu, buang-buang operasional dan buang-buang pikiran. Pikirannya dibuang, jadi malah nggak punya pikiran loh. Berarti satu modal, dua pakan, tiga kandang, keempat ini tadi perawatan mulai itu ya. Perawatan atau kalau perawatan kan kita bisa preventif atau penanganan. Seperti itu. Nah, setelah dari perawatan, Mas, itu, Mas, pemilihan bibitan, Mas. Seperti apa, Mas, pemilihan bibitan? Kalau pemilihan bibitan bagi para pemula, sangat pemula itu kita harus memilih bibit yang tingkat survival tinggi atau tingkat ketahanan terhadap adaptasi dengan lingkungan itu lebih kuat. Jadi untuk menekan nilai mortalitas daripada ternak yang ada di kandang. Contoh, kita bisa pakai domba-domba yang Texel. Ini kan berarti dia mudah sekali untuk beradaptasi. Atau domba-domba yang komposit. Di sini ada genetiknya Texel seperti itu. Seperti itu. Nah, setelah itu pemilihan genetik tadi ya, Mas ya. Ini bukan untuk mengarahkan ke memilih Texel atau memilih komposit tapi ya, untuk memilih yang lebih aman. Kalau memang suka yang tidak aman, bisa memilih lokal, nanti bisa mendapat lebih banyak. Mungkin ya, kita memilih Texel bisa dapat 10, lokal bisa dapat 13. Lah lokalnya mati 3 kan tetap dapat 10. Tapi rugi 3. Rugi 3 tapi kita untung pengalaman. Untung pengalaman. Kita tahu bahwa domba mati itu ternyata kaku, bisa membusuk. Iya. Itu. Kalau dibuka ada plastiknya, pernah juga, Mas, mengalami seperti itu, Mas? Kalau gimana? Dibuka itu tiba-tiba keluar kleonya dari ada. Kemarin itu ada ya, saya melakukan pembunuhan atau penyembelian terhadap domba saya itu ternyata dalamnya ada plastik. Ada plastiknya. Plastik rokok. Jadi kalau merokok seperti ini kita harus buang jauh. Jauh-jauh ya. Seperti itu. Ya.
Nah, terus tadi sudah pemilihan bibit, Mas. Nah, kalau untuk pemula ini, Mas, sebaiknya memilihnya yang menurut sampean yang buntingan, yang babon sudah beranak, apa masih diri, Mas? Kalau saya pribadi agar tidak melewati semua siklus dan langsung untung, itu mending ke Doro. Doro siap kawin. Karena kenapa? Doro itu harganya akan lebih murah daripada yang sudah bunting. Itu untuk yang paketan 1:10. Nah, kalau untuk yang 5 ekor kita bisa melewati siklus Doro atau beli yang bunting. Itu kembali lagi ke kebijaksanaan para calon peternak itu. Contoh, kalau misalnya kita beli jantan, ternyata kok sudah bunting semua, kan jantannya malah nganggur, uang kita yang nganggur, uang kita dalam bentuk jantan itu tadi. Bagaimana kalau biar tidak nganggur gitu? Itu kita beli betina yang sudah bunting, jantannya yang ketika dia lepas sapi betinanya sudah siap kawin, berarti di usia muda, lebih muda. Gitu. Oh ya, berarti jadi kalau beli dere jantannya yang sudah siap kawin, kalau beli yang buntingan jantannya beli yang masih remaja, masih imbas-imbis. Oh, seperti itu tips pemilihan untuk bibitnya. Jadi nanti akan uangnya tepat guna, tidak ada pengangguran di mana-mana. Oke, nah setelah itu, Mas, ketika sudah, nah ini sudah beranak kayak gini, Mas. Sudah beranak seperti ini. Nah, ini sebaiknya dipisah dengan induknya atau seperti apa dari Mas Ferry ini? Kalau sudah beranak dipisah dari induknya? Ya, baiknya seperti apa? Yatim piatu no nanti. Oh, yatim piatu. Jadi harus tetap dengan induknya. Biar piatu dulu, ya. Walaupun paknya ini juga bertanggung jawab loh sebelahnya itu. Lah itu ini kadang ingo-ingo di situ. Mengawasi terus ini. Mengawasi terus. Itu. Jadi kita pisahkan dari koloni intinya. Ya, dipisahkan dari koloni sampai beliau ini, beliau domba-domba cempe ini bisa survive atau ketika diuber-uber mau diseruduk itu bisa mencelat-celat, bisa lari-lari. Bisa lari-lari ke sana. Bisa indo. Bisa indo. Kan kadang ada yang usil bule-bule ini. Oh, ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini ya? Usil itu. Oh. Ada yang pengen ngilik-idik udel, ada yang mungkin itu, Mas, pas apa dia melihat Ikatan Cinta itu remote-nya diambil. Oh iya. Sama yang kecil-kecil ini buat nonton Shinchan. Nonton, iya benar. Benar sekali. Oh, seperti itu. Jadi, nah terus nanti kan kalau ini sudah usia 3 bulan lah katakanlah. Benar. Sudah usia lepas sapi. Sebaiknya disendirikan atau indukannya digabungkan dengan pejantannya sekalian sama anak-anaknya, Mas. Seperti apa kalau dari sampean? Kalau saya sendiri pernyataan ini zaman keliru ya. Gimana ini? Gimana? Ini tak luruskan. Iya. Ini umur 1,5 bulan. Ya. Ini sudah bisa dicampur dengan pejantan. Oh, malah 1,5 bulan. 1,5 bulan karena 1,5 bulan kan 45 hari. Ya. 20 hari pertama nifas, ya. belum bisa dikawin. Terus 45 hari itu dia udah birahi pertama. Udah birahi ya. Udah bisa dikawin. Jadi nanti proses kawin ini si pejantannya Topi ini? Si Topi, bos Topi masuk ke sini. Oh, masuk ke sini Topi. Dia kawin emprut, ya. Tapi anaknya tetap di sini. Oh. Nah, nanti ketika anaknya pas 3 bulan pas usia sapi, ya. Dia sudah tidak mentil. Oh, jadi dia sapi secara alami, tidak mengganggu psikologis sang anak. Oh, iya. Jadi malah sudah 3 bulan itu di sapinya, tapi usia 45 hari tadi digabung dengan pejantan tadi. Biar bisa emprut-emprut. Supaya emprut-emprutnya lebih cepat. Nah, nanti ketika pas di sapi itu 80% induk yang udah dicampur dengan jantan itu sudah bunting. Jadi interval lambingnya biar 8 bulanan. Ya. Berarti langkah pertama tadi sudah modal, sudah pakan sudah. Terus kandang sudah. Terus perawatan sudah. Pemilihan bibitnya sudah. Terus timingnya tadi emprut dan mentil tadi. Tadi sudah. Berarti sekarang tinggal penjualannya. Oh, penjualan. Seperti apa ini, Mas, penjualannya? Untuk anak sendiri kita bisa pakai nanti dikasih tempat khusus ketika mulai makan. Ya. Kita full konsentrat. Full konsentrat agar untuk memacu pertumbuhannya lebih cepat. Karena untuk awal yang dia kenal nutrisi yang masuk itu melewati susu. Nah, konsentrat sendiri itu adalah ini kan monogastrik atau lambung tunggal. Ya. Itu nanti akan tidak perlu adaptasi dengan konsentrat. Tapi kalau dengan serat jelas adaptasi karena proses penguraian di rumen itu panjang. Seperti itu. Nah, ini dikasih konsentrat dengan harapan apa? Ketika usia lepas sapi dia bisa dengan bobot 20 kilo.
20 kilo. Berarti 3 bulan 20 kilo. 3 bulan 20 kilo itu minimal. Kalau dengan konsentrat ya. Karena penyerapan tubuh di waktu bayi itu lebih cepat daripada induk yang mengalami proses panjang karena rumennya sudah terbagi 4. Oh iya. Nah, terus ini jualnya sekarang. Oh, jualnya. Jualnya nanti di usia berapa sebaiknya agar lebih menguntungkan dan sama dijualnya itu ke pasar atau ke seperti apa menurutnya? Kalau untuk mitra Veris Farm sendiri, ya? Ini bisa dijual ke kandang Veris Farm. Oh, seperti itu. Jadi penjualan yang paling tepat adalah setengah bulan setelah sapeh. Kenapa? Karena ketika sapeh dia mengalami stres. Stres itu kegangguan psikologis sehingga hormonnya terganggu, nanti membuat perkembangannya juga stuck atau berhenti sekian waktu. Tapi nanti setelah minimal 3 bulan setengah itu tadi, mereka sudah mulai normal, udah mulai terbiasa tanpa indukan, tidak dikeloni waktu tidur. Oh, iya. Terus itu sudah mulai ditawarkan. Contoh bobot 20 kilo. Ya. Kalau kita jual dengan timbangan, kalau betina dikalikan 55 atau harga gemuan ya, itu harganya 1.100.000. 1.100.000. Tapi kalau di harga bibitan ya, itu bisa di 60 sampai 65.000. Berarti ketemu 1.300.000. Lebih 200. Lebih 200 itu untuk bibitan. Tapi untuk breeding sendiri di usia 4 bulan sampai 5 bulan ya, di 4 bulan itu fix di 1.200.000 untuk betina. 1.200.000 untuk betina. Untuk betina dengan bibit yang unggul seperti ini. Oke, nah itu berarti tipsnya tadi bisa dijual di kandang Veris Farm lagi. Bayangkan saja nanti kalau kita punya 5 ekor ya, kali 1.200.000 sudah 6 juta. Oh ya. Dari 5 ekor indukan itu kalau beranak satu-satu. Kalau beranak dua-dua, berarti kita tinggal jual dari hasil 3 indukan sudah dapat 7.200.000. 7.200.000. Oh, jadi kalau misalkan kita tidak bermitra berarti itu Mas bisa dijual ke pasar atau di seperti apa dari sampean Mas? Kalau saya sendiri asalkan jenisnya seperti ini tetap saya ambil enggak apa-apa. Oh, seperti itu. Jadi kalau kemungkinan kan pasar kan sebenarnya hanya tempat. Iya. Kalau mindset orang pasar itu harus di pasar, dalam bentuk pasar. Padahal pasar itu bisa luas. Oh, berarti kandang pun juga bisa. Kandang pun bisa jadi dijadikan pasar ya? Pasar kan sebenarnya hakikatnya adalah lahan untuk kita menjual. Oh, iya. Nah, sudah. Kayak banyu itu, Pak. Kayak banyu teko kuwi lho. Oh iya. No, berarti itu sudah tahapan. Ini proses perawatan tadi. Iya. Manuknya kotor. Ini termasuk proses perawatan juga ya. Manuknya kotor. Oh iya. Itu aset soalnya. Iya. Burungnya ya. Nah, kita tadi sudah dalam rangkaian 7 tahap berarti tadi 7 ya. tahap. 7 tahap mendapat kesuksesan yang luar biasa. Nah, sudah terlampaui. Nah, sekarang gini Mas. Kalau breeding ini kan butuh jangkanya panjang. Bener sekali. Nah, katakanlah kita punya 40 indukan ini Mas. 40 indukan. Tipsnya seperti apa Mas? Langkah dari zaman. Jadi selama 2 tahun itu saya harus bekerja dulu. Apa sudah bisa resign dari pekerjaan saat pertama mulai bisnis ini Mas? Lah gini, untuk namanya penyiapan bisnis seperti ini, ya, kita kan bekerja sama dengan waktu. Lah waktu untuk proses kawin, bunting dan sampai beranak kita bisa menjual lagi itu kan waktu yang fix. Kita nggak mungkin mempercepat kebuntingan ini hanya 2 menit. 2 menit terus mana, 2 menit mana kan nggak mungkin. Jadi kita hitung dari awal itu perlunya modal pengetahuan ya. Kita lihat, misal tahun depan kita resign lah. Saat inilah kita yang menentukan gaji kita di tahun depan itu dengan berapa ekor. Seperti itu tadi. Kalau pengen 7 juta ya berarti minimal dengan 6 ekor itu tadi. Anaknya? Oh iya kan nanti di tahun depan udah mana 6 ekor minimal untuk betina-betina itu. Kalau jantan-jantan bisa kan 9 juta. Gajinya cukup cuma 1 kali tok itu nanti. Gimana? Kalau 6 kan berarti cukup. Oh, tinggal 6 nanti ya, dikalikan 12. Kalau pengen sebulan sekali. Oh, berarti 6. Kali 12 berarti kan 72 ekor. 72 ekor. Itu berarti bener Mas. Berarti kalau bisa bertahap. Kalau untuk 2 tahun tadi berarti di angka 40 indukan ya. Kalau keliru juga karena untuk anak yang awal ya, itu juga sudah bisa beranak lagi. Oh. Di tahun berikutnya. Ya berarti cukup atau kita bisa membeli
membeli dengan setengah kalinya. Ya, setengah kalinya berapa? Contoh satu siklus kan 8 bulan. Ya. Nah, di siklus 2 bulan atau siklus 4 bulan kita beli yang untuk siapan kawin. Jadi nanti kita bisa tres kawin, yang kawin bunting. Lah yang kita beli yang 2 bulan lagi siap kawin. Oh. Yang kita beli lagi bawa yang 4 bulan lagi siap kawin. Oh. Jadi nanti yang ini bunting, ini kawin, ini siap untuk dikawin. Ketika ini siap untuk dikawin, ini bunting, lah tinggal koyo anak tangga. Anak tangga menuju kesuksesan dan keharmonisan dalam kehidupan. Oh, seperti itu. Nah, jadi gini, kalau saya tarik kesimpulannya, Mas. Berarti sebelum kita bisnis ini, misalkan kita kalau tidak bisa langsung 200 ekor, kalau 200 ekor kan sudah pasti bisa dibuat bisnis utama. Bisnis utama langsung pensiun. Langsung pensiun bisa. Nah, berarti kalau kita turunkan lagi ke 100 bisa untuk langsung pensiun? Ke 72 bisa kok. 72 ekor sudah bisa langsung. Sudah bisa kan 6 kali 9 tadi. Langsung resign di 6 kali 12 tadi. Nah ya, langsung itu resign di tahun pertama atau langsung resign saat itu juga? Bulan ke-10. Bulan ke-10 resign. Nah, berarti katakanlah 1 tahun lah enaknya. Benar sekali. Berarti untuk 70 ekor tadi sudah bisa resign dalam tempo 10 bulan. 10 bulan dan ya, ada lagi ketika kita udah melewati fase itu tadi, ya, kita bisa kan mengetahui bagaimana proses cara mengobati domba preventif agar tidak sakit dan nutrisi. Di tahun berikutnya kita bisa masuk ke fattening. Kita bisa setel gajian 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Seperti itu. Berarti nanti kita setel saja proses fattening misal 3 bulan. Berarti setiap bulan kita beli 10, 10, 10. Oh, iya. Nanti setiap bulannya akan jual 10, 10, 10. Seperti itu. Berarti yang penting ilmunya yang awal sudah fix, baru kita masuk ke fattening. Kalau belum fix, itu ya bisa berkurang 10, 10, 10 tapi mati. Nah, benar. Berarti kan saya tarik kesimpulan lagi nih, Mas ya. Oh, tarik terus. Iya, tarik-tarikan ini ya. Ini kita sambil eyel-eyelan. Ini. Karena dari tadi kita agak serius ini tadi. Agak serius. Tumben-tumbenan di Domba Bagus ini kita serius ya. Kita serius tumben-tumbenan. Nah, kita gini, Mas. Jadi kalau 70 ekor tadi, tentunya kan dengan 70 ekor katakanlah 1 ekor itu 2 jutaan, berarti sudah ketemu 140 juta. Benar sekali. Tapi kalau untuk karyawan dengan itu kan masih berat, terlalu berat. Kita sederhanakan lagi ke 40 lah. Atau uangnya tetap, tapi kita belinya yang setengah, harganya otomatis setengah. Oh, yang misal lepas HP 4 bulan tadi 1.200.000. Berarti di 4 bulan berikutnya, berarti kan 2 siklus, yang kawin, yang ini bunting, tambahi 4 pas bunting. Jadi jantannya cukup 1 aja. Karena 1 jantan bisa mengawini 120 ekor. Kalau tidak percaya nanti di video Domba Bagus kan ada. Nanti dicari satu-satu. Iya. Tinggal klik tinggal klik itu nanti ketemu langsung petanya. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang mau usaha breeding ini sambil menikmati pekerjaan yang sekarang, tapi sudah ancang-ancang untuk resign itu ketika punya stok domba itu indukannya sudah 70 ekor. Intinya ketika melakukan ini tadi nggak boleh terburu-buru, kita nikmati, kita akan mereka akan mengasih pelajaran ke kita si domba. Oh, gitu. Aku kurus, perlu nutrisi ini, perlu ini. Lah itu pemasangan mineral block itu. Seperti itu juga termasuk ada pembelajaran. Tidak langsung di awal kita langsung bleng langsung untuk body ya kacau. Nah, ini kita sambil memasang. Tapi kalau udah tahu ilmunya, mau body atau cuman berapapun, nanti bisa kita atur di awal. Oh, jadi kita bisa menyetel gaji kita sendiri ketika kita sudah punya peternakan yang sudah berjalan seperti ini ya, Mas. Karena kita adalah bos dan karyawan itu sendiri. Oh, seperti itu. Oke, sambil kita leha-leha tinggal ngopan pegang HP terus gitu ya, Mas ya. Saat ini kegiatan Saman itu pegang HP itu 1 hari berapa jam, Mas, sekarang? Kalau pegang HP terus saya. Terus 24 jam sampai dikeloni di bantal juga. Oh, gitu ya. Wah, karena ada setel alarm juga. Setel alarm biar bisa bangun pagi, terus aktivitas
ngedusi anak dan mengantar sekolah. Oh, itu masih bisa mengantar sekolah juga? Loh ya bisa, turah bisa. Turah Karena kita bisa. memang disetel untuk pengangguran. Oh, pengangguran ini teman-teman. Oke, Mas Ferry, saya terima kasih sudah dibagikan ilmu dari 0 sampai 7. Berarti kalau kita 7 tadi kan nomornya Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo Ya, nanti biar direkomendasi. Iya, karena biasanya di YouTube-nya Ferry's Farm itu kan direkomendasi CR7 Cristiano Ronaldo. Sekarang saya tarik ini Cristiano Ronaldo ke domba bagus ini maunya. Oke. Saya ambil dulu ini Cristiano Ronaldo. Tarik-tarian lagi ya, Bos? Iya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman domba bagus. Bagi kalian yang kurang paham dengan video ini, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Siap. Nah, bagi kalian yang baru saja menemukan channel terbagus karena ini namanya Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Tapi tunggu dulu, bagikan nomor HP Mas Ferry. Oh ya, nomor HP saya 085 780 688 151. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.